Nabi pada berarti dikasih proses adab kemana waktu agamanya Rasulullah berikutnya wajib Rasulullah pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada warna-warni wajib tidak lagi ini melanjutkan dari kami makin mengenai firman Allah. Yaitu Yaqulullah ta'ala inna sholata tanha akan tetapi di sini dikatakan ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Dan tetapi di sini banyak yang melaksanakan sholat tapi juga masih paksa dan mungkar. Di sini dikatakan Allah salah janji. Ini janjinya Allah ini. Sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini janjinya Allah. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji maka semuanya Allah batal semua gugur. Dan terus permasalahannya ada di mana? Ini dijawab oleh beliau pada bahasanya ada segala untuk menjawab pertanyaan ini. Dia mengatakan bahwa banyak orang ini melaksanakan sholat akan tetapi masih melaksanakan aktivitas fisik, belum memahami aturan-aturan tata cara makna termasuk makna di sini. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat tidak paham, tidak ngerti. Jadi banyak manusia cuma yang melaksanakan sholat ikut pemennya takbir, takbir makan tangan seperti ini ikut. Tapi dia tidak paham, tidak mengerti. Perkara rukun sholat tidak paham, sunnah sholat tidak paham. Hal-hal yang membatalkan sholat tidak ngerti. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena sholat ini satu kewajiban. Dan juga secara umum sering saya sampaikan, yang ini kalau tidak umum ada penjibus fardu hukumnya bagi al-muslim, orang-orang yang ngaku muslim untuk mencari ilmu. Mencari uang boleh orang bisa. Mencari ilmu, bukan hanya dituntut untuk paham, ya, bukan dituntut untuk ngerti, ya, cuma disuruh nyari ilmu. Nanti di sini ada penjelasan lagi, ada apa? Jauh daripada yang mulia ini kepada Allah. Ya Abu Dar, di sini dikatakan, wahai Abu Dar, kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah, satu ayat ini ya, lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Padahal mohon maaf, afdalnya ibadah untuk jasmani, afdalnya ibadah untuk jasmani kita, badan kita itu adalah sholat. Afdalnya untuk ibadah kita, untuk jasmani kita ibadah itu yaitu sholat. Tapi di sini yang dia mengatakan ini belajar satu ayat Al-Quran, belajar dari kitab Allah, dari Al-Quran lebih baik dari 100 rakaat jika mengerjakan sholat ini. Ini perlu kita paham. Kita paham ini. Jadi keutamaan menuntut ilmu itu masya Allah luar biasa. Bahkan kalau ditangkipul qaul itu ya bin Mas'ud pada Abdullah bin Mas'ud baginda Nabi Muhammad SAW. Duduknya kita di majelis itu, duduknya kita di halaqah orang alim, di halaqah orang alim, antara orang alim kita duduk bersama di sini. Baik itu waktu siang malam yang hanya sekejap, sesaat, lebih baik daripada engkau memerdekakan
Kalau di beberapa tempat itu saya ada hitung-hitungan. Kalau sekarang gambar saya ya udah ada. Taruhlah sekarang apa? ART atau PRT. Ya. 1000 orang jenengan bayari gajinya 1 bulan. Taruh gajinya ART hitung-hitungannya biar mudah 1 juta. 1 juta dari 1000 berapa? 1 miliar. 1 miliar dikasihkan ke mereka semua. Itu masih lebih baik kita hidup sesaat di majelis ilmu dialog orang alim baik siang malam hanya sesaat. Keutamanya sebegitu luasnya, sebegitu besarnya Allah memberikan fadhil keutamaan terhadap orang-orang yang mau mencari ilmu. Makanya istimewa. Nanti ujung-ujungnya nanti di sini ada dikatakan seorang penyakit mengatakan semua ibadah yang tidak berdasarkan ilmu mardud. Apa mardud itu? Ditolak. Siapa yang tolak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pahami gitu. Ketika Anda belajar terus Anda yang ngerti, tanya agar persepsi, agar pemahaman itu sama, sesuai. Kalau datanya ya mungkin bisa tahu. Bahkan kalau di sini, ya, nah ini dikatakan di sini yang kemarin yang usul sifat dan usul. Jadi Allah mengatakan Allah itu tidak senang kepada siapa? Manusia yang pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Urusan akhirat itu lebih kepada perkara agama, lebih kepada perkara agama. Makanya ketika saya katakan semua aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah kalau kita tahu ilmunya. Makanya yang kita pegang itu apa? Jauh daripada ilmu ya. Innama a'malu binniyat. Jadi aktivitas-aktivitas yang sifatnya jaiz, yang sifatnya dibolehkan, yang bukan nilainya ibadah. Kalau sholat kan jelas nilainya ibadah. Tapi menurut hadis ini kalau sholatnya juga niatnya ada niat lain, niat tersebut, maka tidak bisa menjadi nilai ibadah. Begitu juga sebaliknya, niat yang ya, ini saya kalau contoh ada kopi di sini, kenapa jadikan kok dikasih kopi? Ini insya Allah berdasar pada ilmu. Barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka malaikat meminta kabur. Ibnu Hajar al-Asqalani komentarnya di sini tadi. Semua perkara yang hukumnya jaiz, semua perkara yang hukumnya dibolehkan, dikembalikan kepada niat yang berpegangan kepada hadis yang mulia ini. Baginda Muhammad Rasulullah Islam a'malu binniyat. Jadi kopi yang ada di depan jenengan itu kalau tujuannya agar terjaga dari ngantuk, maka masuk di sini tadi. Tapi kalau ada kopi tujuannya Allah lihat 3 jam ya tidak masuk. Jagung dan mansen, ya jagung bayi, ambil udut, kalau kopi dia nggak masuk, nggak masuk. Kenapa? Karena dia sama. Dia sepak bola. Kalau tidak kantor dia terjaga karena ada majelis di sini. Orang yang berzikir tadi menggunakan dengan majelis ilmu, karena kantor minum kopi. Nah, selama ada aroma kopi ini tadi, karena niatnya sudah digunakan tadi sudah betul ini, niat yang baik dan betul. Insya Allah masuk daripada ini barang siapa ada aroma kopi di dalam hidupnya, maka malaikat meminta aku. Kalau mau panas aku beli lihat kok ini apa ini beda. Luar biasa. Kalau orang komandan tidak pakai komandan satu, enak komandan. Ya, itu dikatakan. Maka ketika manusia ini masih melakukan masalah meskipun dia sholat, berarti ada satu perkara di dalam sholatnya ini yang tidak sesuai dengan anjuran, dengan tatanan, dengan syariat apa, ya makanya dicari. Tanya pribadinya masing-masing. Apa yang belum dimengerti di dalam sholat ini? Taruhlah ada rukun di dalam sholat. Sudah tahukah rukun-rukun di dalam sholat? Karena rukun itu penting. Dikatakan rukun itu satu perkara yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan,
maka batal, tidak sah. Contoh tumanina itu rukun dan tumanina. Rukunnya sendiri ini rukun, tumanina juga rukun. Nah kalau ini tumaninanya hilang karena disebabkan kelalaian, dengan kelalaian ini yang buru waktu ketika sholat, jadi kayak balapan sholat. Biasanya ini musim kalau Ramadan, terawih ini cepet-cepetan. Rakaat imam libat ini walau rakaat malah seminggu orang lain. Imam ditani je, untuk ilmunya. Oleh yang itu mengingatkan, banyak orang mengatakan di akhir Ramadan, alhamdulillah saya terawihnya ada bagus. Akhirnya tapi nilainya 0 ya Pak. Tidak ada nilainya zom. Kenapa? Karena rukunnya hilang ini di dalam sholat ini banyak rukun yang tidak tersampaikan. Maksud saya ingatkan imam-imam ya. Imam-imam itu menjadi imam sholat. Fahami di belakang Anda, ini ada berbagai macam manusia. Maksudnya berbagai macam manusia, ada orang yang tua, ada yang muda, ada yang setengah sakit, ada yang punya keperluan dan lain sebagainya. Maka pahami di sini. Ketika sholat fardu di sini, apa? Kita disunahkan imam itu untuk memendekkan sholat. Akan tetapi memendekkan sholat jangan dipahami dengan sholat cepat. Keliru di sini. Yang dimaksud memendekkan sholat yaitu lebih kepada surat. Kalau tadi surat-suratnya familiar. Jadi caranya kalau familiar ini namanya berburu. Kalau bawa ini terus dibiarkan. Supaya besar dari Pak. Oke. Paham itu. Paham di sini. Jaga daripada rukun-rukun termasuk rukun daripada makmum, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi ketika imam selesai waladhdallin, amin. Nah, itu Rasul Muhammad SAW melakukan sakta, melakukan pemberhentian bahasanya itu. Jeda, ada jeda. Nah kalau jenengan melakukan jeda ini, Rasulullah jedanya sudah bernilai ibadah. Apalagi memberi kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Jangan langsung buru dengan surat. Maka saya katakan di belakang Anda ada orang yang mungkin sudah tua, ada orang yang bacanya masih berambulan, nempatnya makrot untuk kakelan, panjang pendek itu untuk giling-giling, tasjidnya untuk giling-giling. Bagaimana caranya imam? Ya dengan cara imam membaca Fatihah sendiri untuk dirinya. Sehingga ketika imam selesai untuk Fatihah dirinya, insya Allah belakangnya makmum ini sudah selesai menyelesaikan Fatihah. Kemudian ketika imam membaca surat, maka makmum juga melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka dengar. Dalam imam musuh waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Makmum dua pilihan ini. Kalau saya mendengarkan bacaannya imam ini, saya tidak baca Fatihah. Tapi kalau saya baca Fatihah, saya tidak mendengarkan bacaan imam ini. Maka ada dua dilema di sini. Maka saya katakan menurut beliau berarti imam yang bijaksana, yaitu imam yang memberi kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Ini bukan perkara yang dasar kok. Rasulullah melakukan sakta. Rasulullah berhenti ketika waladhdallin amin. Dia berhenti. Nah, ketahui itu. Anda dengan kan dari imam ini harus paham. Dalam artian apa? Mohon maaf, saya urutkan lagi ke atas. Imam di bawah tanggung jawab takbir. Takbir bertanggung jawab terhadap keabsahan ibadah jamaah. Ibadah di sini bukan hanya sholat. Taruhlah ada majelis semacam ini. Ya, akhirnya kalau nggak ada sholat, tapi
Ini tak boleh beri. Mama, sholat itu cepat tenang. Misalnya nggak wekol. Kasihan. Terus dikhawatirkan apa? Mungkin imamnya rokinya terpenuhi, maknanya terpenuhi. Dan tapi kamu nggak bisa dijadikan tolak ukur di sini. Makanya sampai dikatakan kemarin itu kita bahas masalah rukuk di bacaan. Kalau ketika rukuk, ya bacaan dari imam itu disuruh lebih. Kalau makmum 3, imamnya 5. Ketika imam baca 5 ini juga memberi kesempatan untuk menyempurnakan sunnahnya ini menjadi 3 bacaan yang tasbihnya ini. Seukuran minimal bacaan tasbih ini. Subhanallah, Subhanallah segala ini harus dipahami. Agar apa? Agar kita nanti tidak menjadi sholat kita ini rusak. Bisa menjadi sebab sholat kita rusak, maka kita tidak bisa faksa wal munkar. Ini jadi otomatis. Makanya kalau kita belum tercegah daripada perbuatan faksa ini omongan-omongan yang kotor bisa masuk di faksa. Munkar ya segala munkar kan kemaksiatan yang nilainya bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa mencapai ini tadi berarti ada satu perkara di dalam sholat kita ini yang kurang pas, makanya kita cari. Makanya fardu di dalam hadis sholat berdiri fardhu ala muslimin ini bukan satu hal yang memberatkan, justru ini menjadi keselamatan, menjadikan sebab kita selamat, menjadinya sebab kita mendapatkan maslahat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini harus kita pahami. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat ini Umi yang masuk di sini dia buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi hafalannya sahabat ini kuat. Just rajin. Jadi untuk belajar ini rajin. Tapi ketika saya akan kalimat ini tadi menyampaikan bahwa sahabat rajin ini lebih kepada rasa cinta yang dimiliki sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu betul-betul melekat. Jasadnya adalah trisno, jasadnya adalah senang, jasadnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya rasakan. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ketika saya jatuh cinta sama beliau, itu yang beliau sampaikan itu melekat di dalam ingatan saya. Bahkan cerita pertanyaan pertama beliau kepada saya sampai detik ini saya sendiri. Saya tanya sekali lagi, saya tentu. Bahkan cerita-cerita yang begitu melekat kepada diri saya itu, insya Allah. Jadi dasar dulu di dalam hati kita, adakan rasa senang kepada pengajar, kepada ustaz. Termasuk nasihat saya yang saya sampaikan kepada anak saya ketika mondok, itu sebetulnya bukan hanya untuk mondok, untuk kita juga. Nah kalau kita tidak ada rasa senang, ya kita mondok. Meskipun duduk di majelis taklim, duduk itu sudah baik. Akan tetapi kalau kita lebih mentelaah, lebih teliti, lebih jeli, lebih bijaksana ketika kita duduk di majelis, harus mencari yang terbaik. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan hanya berusaha ketika ibadah. Jangan kira ada duduk di sini bukan ibadah. Perintahnya Allah itu bukan misalnya mulia ini. Bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau ibadah kita asal-asalan takut ditolak oleh Allah, tidak diterima. Seperti yang dilakukan sahabat itu, yang Nabi Muhammad mengatakan irji fasoli fa'inakalam tusoli. Jenengan balik, jenengan sholat balik, saat temenin jenengan derek. Sholat itu diwakili penting oleh Kanjeng Nabi. Sahabat kan begitu. Yang mau sholat Kanjeng Nabi, ya fa'inakalam tusoli, saat temenin jenengan derek. Sholat padahal sama sholat pulang 3 kali. Nah, ayo apa? Kita tanya, kita perbaiki niat kita, mindset kita, pola pikir kita perbaiki. Jangan sampai Allah tidak senang dengan kita. Karena apa? Kita pintar urusan dunia.
dunia, tapi tidak banyak paham tentang urusan akhirat, termasuk perkara sholat. Kalau saya lecehkan ini tadi, ya saya alihkan, tapi masih berhubungan. Puncaknya kita, puncaknya manusia, ketika manusia itu betul-betul ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Haddad tulis doa itu, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa barikan fi afiyat wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta sama Allah untuk diberikan kekuatan dalam keadaan afiat dan selamat. Dalam rangka apa? Ibadah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dohir dan batin. Tidak main-main di dua itu. Termasuk kami tadi ingatkan saya. Dan ini saya ingatkan bagi jenengan yang mau ketika selesai baca surat Yasin, baca doa ini. Doa yang terakhir ada di dalam surat Yasin itu banyak. Tertulis. Ada dua macam. Yang satu untuk melunasi utang. Soalnya juga sudah utang. Tapi yang saat Yasin itu 41. Pada situ. Daripada dengan cabut gaya orang yang 41 soalan. Ada itu. Nek sing wonten kalimat terakhir warzuqna kamalan mutaba'il lahu wa barakatin fi akhirati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau sudah kamu ada. Jadi tak ada Yasin, melalui badai jelas dengan tahlil, jenengan mau sebelum dikirim. Bapak itu jenengan lanjutkan tahlil. Kayaknya 5 menit, tidak ada 5 menit. Kalau yang terakhir ini Yasin dulu nggak pakai apa loh, Yasin itu dulu. Yasin di awal terakhir ini loh. Karena apa? Ini menurut saya ini puncaknya manusia ini. Bentuk penghambaan kepada Allah itu ketika manusia itu betul-betul ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa contoh hamba yang paling baik, paling sempurna ketika ngawulo bahasanya. Bahwa kalau jinna wal insa ila liya'budun ini macam-macam. Jawa ya'budunya dikatakan ngawulo, bentuk penghambaan. Jadi kita melakukan ibadah itu suatu keharusan yang harus kita lakukan karena Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Ibadah jangan hanya dibatasi dengan sholat saja, dengan zikir, dengan puasa, baca Quran, luas ibadah itu. Anda berbuat baik kepada yang lain, Anda memiliki rasa tawadhu, ibadah. Anda memiliki sifat amanah, jujur dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada ibadah. Makanya Imam Haddad mengatakan dohir wa batin di sini. Batin ini menurut saya lebih kepada akhlak karimah. Kalau kita kembali pada sini tadi, menurut min sifatil musolli, akhlak yang baik min dari tanda atau sifat al-musolli, orang yang mendirikan sholat. Bila resmi tidak Allah Ta'ala inna sholata dan fasya wal munkar. Coba bagaimana perhatikan aktivitas daripada Nabi Muhammad SAW. Yang saya maksud aktivitas itu semua gerak-gerik beliau, termasuk ketika beliau didolimi sama orang bagaimana. Ketika pribadinya direndahkan bagaimana. Beliau memaafkan. Kita bisa sudah seperti itu. Kalau belum bisa, dia belajar. Taruhlah masih terprosok ketika kita didolimi orang, masih lesu. Ya ketika tersadar, lesu itu ternyata ada boleh ya. Taubat saja. Dengan taubat dan nasuha kembali. Namanya belajar ketika melakukan satu kesalahan, dibetulkan gurunya, diulangkan. Nanti ada soal lagi nanti. Bukan soal situ tok selesai rampung. Ya rampungnya di berangkat kalau bangsa rampung bisa. Tapi kalau masih hidup, ya terus untuk mendapatkan soal-soal yang baru daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci jawabannya ada pada perjuangan kanggung Nabi Muhammad SAW. Sholatnya kan contohnya di Nabi Jodoh Gambar Kayu Muni Usol di sholat kalian seperti kalian melihat saya sholat seperti itu. Baca Quran diperintah ya baca Quran.
Jika tahajud, ya bismillah. Berangkat tahajud. Seneng turu ya bukan apa-apa. Ya seneng turu enggak apa-apa. Tapi luangkan waktu untuk tahajud. Terus kalau silatur nih, dikatakan tahajud itu ketika sholat ini dilakukan setelah tidur. Tidur yang maksud ibadah isya ini. Nah, yang tadi film majelis yang tadi sengaja kopi ini disentek, buat pokoknya juga bismillah. Itu nopo-nopo pakai melilir, naik mengalami dengan posisi lenggah tanpa bersandar, maka tidak betul wudhu. Nah, yang pertama dengan sholat dulu. Tahajud dengan itu, karena dilakukan setelah tidur. Enak apa enggak? Tahu kok kayak. Tapi ada satu ketentuan. Bagian itu saya boleh bilang yang 40 tahun sholat subuh dalam wudhu sholat isya. Apa? Dia tahu nggak main 40 tahun sholat subuh dalam wudhu sholat isya. Bukan berarti saya boleh bicara nggak berwudhu, bukan. Bahkan beliau ngajari ombo menjadikan asbab orang lain mudah mendapatkan air wudhu untuk sholat subuh, karena beliau dari desa Lisik tempatnya beliau sampai ke kota tadi ada 365 masjid yang semua setiap hari dipenuhi bak wudhu, bak mandi, bahkan tempat minumnya hewan setiap hari. Itu loh yang menunjukkan padahal waktu dalam zaman kita, zaman sekarang sama zamannya saya Bakar Bidari tidak ada perubahan. Dalam satu hari 24 jam. Tapi bayangkan waktunya beliau menggunakan jalan kaki itu. Gak ada kendaraan, bukan naik kuda, tidak jalan kaki. Dari desa Lisik sampai Tahrir 365 masjid, baknya dipenuhi semua, bak mandi, bak wudhu, bak minum hewan. Lah kok bisa? Ayo dengan coba, mari bisa sampai subuh, keliling satu tomat dulu masjid musola, untuk kalau kabeh. Saat ini enak cek. Rapuh, saya bukan bicara, ibu. Tapi kok bisa? Itulah yang dinamakan barokahul waktu. Waktunya Allah dijadikan berkah, padahal sama waktunya tidak mungkin. Saya bukan bicara sedinoe waktunya 30 jam, boten. Mas Yudi loh ngarep sedinoe 35 60 jam. Pokoknya buka terus kan itu. Ya, apa sudah bisa melo-melo. Tetap 24 jam, tapi Allah berikan berkah untuk saya Bakar Bidari, sehingga waktu itu koyok-koyoknya gak tek-tek. Ganteng bakal saat ini tidak kadang-kadang saya loh. Dulu, dibayar sepagi. Dulu. Oh, kalau kayak bisa kayak hilang. Waktunya tetap tapi keberkahannya hilang, kok bisa? Keberkahan itu bisa dengan salah satu sebab adalah yang kita makan kita tidak perlu perhatian. Jadi jelas tidak halal ini. Dalam subhan ini dapat pikir. Itu yang saat itu Pak Natas terus kita buktikan orang sekarang itu tidak perhatian dengan apa yang dimakan itu, mereka tidak pikir disebut pesan-pesan. Kalau orang dulu sangat perhatian. Yang saya ingat dulu terjadi ada satu polemik besar itu terhadap satu bumbu masak sehingga PM disebut nomor di promosi itu kan dulu sempat godang ganti, orang-orang begitu khawatir. Bisa ini terus ya hati-hati loh, ini yang menyebabkan keberkahan ini hilang. Jadi kalau ada yang masuk barang haram di dalam tubuh kita bagaimana? Jadi yang haram, yang bahaya. Haram di bahaya, tapi yang bahaya saya artikan di sini bahaya yang nggak jelas itu. Barang subhat ini nggak jelas. Kalau haram ini haram jelas, berarti ini haram saya tetap di jamal, tapi tetap di makan.
mendadak nih. Tapi ada barang sih nggak jelas nih. Mereka dan kamu bahaya. Terus sahabat itu termasuk ini tadi akan tetapi mereka itu semangatnya luar biasa untuk belajar. Tapi menurut saya kesemangatan daripada sahabat ini karena dari faktor ini dan senangnya dari dan di sini dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan di fasol ifaina kalam tusoli, ini merupakan satu pertanda bahwa mohon maaf saya ingin mengingatkan manusia yang mengatakan aku sudah masuk hakikah, aku sudah masuk makrifat. Apa makom Anda lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW? Padahal beliau di sini masih mengingatkan Anda pergi lagi. Ijib fasol ifaina kalam tusoli, ada sholat lagi sebelum. Karena di dalam peristiwa itu akhirnya si sahabat yang oleh Nabi Muhammad SAW diingatkan untuk melaksanakan sholat tadi, dia mengatakan, sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, saya ini manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Anda ini utusannya Allah yang diutus dengan hak oleh Allah, maka ajari saya untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Ilmu syariat, ilmu fikih itu begitu penting. Yang lainnya apa? Gak penting. Apa pentingnya? Karena ilmu fikih saya katakan tadi apa? Ilmu yang mengajarkan tata cara ibadah kita, bukan hanya mengedepankan penting hati. Orang sekarang sama sahabat hatinya yang lebih bagus mana? Tentu sahabat tingkat keikhlasannya jauh lebih ikhlas sahabat. Hati baiknya lebih baik daripada orang sekarang. Tidak bisa mengatakan seperti hati ini. Kalau hati ini panggil provokan, tidak bisa. Mohon maaf. Jadi mengingat ini, jangan sampai Anda meremehkan daripada ilmu syariat, terutama ilmu fikih. Jangan sampai, karena ini yang mengatur bagaimana cara kita puasa. Dia ada dalam fikih. Bagaimana cara kita haji. Itu dia ada dalam fikih. Bagaimana kita zakat, itu diatur dalam fikih semua itu. Coba rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ulama. 5 hal ini termaktub dalam ilmu fikih. Tidak bisa cuma mengandalkan hati tok, tidak ada. Karena harus tahu aturannya di sini. Tadi katanya inama amalu dunia, betul memang, tidak mungkin salah. Akan tetapi aturan ini ada ini. Lihat, niat terapi, tapi tidak melaksanakan aturan seperti yang saya contohkan pagi rokaat. Asalnya dia itu rokaat, Zuhur dia itu rokaat, kan ngawur ini. Paham ya? Jadi memang tak bisa dia paling baru jadi jam ini 9:30. Udah perjanjiannya kita selesai jam berapa? 10. Betul. Dan kita tidak boleh ragu di sini, makanya. Ketika sholat timbul keraguan. Jadi orang bagaimana Anda menyikapi seperti itu? Kalau Anda tidak pernah belajar dari ini, ya, imam sesuatu forum. Nah, ini perlu kita pahami di situ. Kalau mungkin keraguan di dalam sholat, jumlah rakaat bisa jumlah rakaat. Ya, ini kan kecil. Imam rakaat turun tentu rakaat turun. Jadi sudah wudu atau belum? Meskipun sudah wudu ya belum. Aku mau batal atau enggak? Enggak batal. Meskipun batal, tapi boleh wudu batal. Tapi dia enggak batal tak boleh. Paham kan? Kalau betul-betul lupa ya, batal atau enggak juga dikatakan. Enggak batal, meskipun batal. Sudah wudu atau belum?
Belum, meskipun sudah wudu. Nah, sekali itu sholat orang makan udah tahu kan. Kalau sholat hari terus kita punya padahal intensitas keseringan makan dengan sholat itu lebih sering sholat. Makan dalam satu hari mungkin 3 kali. Saya ngomong makan dulu, nyumi dulu. Makan. Tapi sholat dalam satu hari dilaksanakan 5 waktu. Jadi kiri, pinter dok, 5 sholat. Paham maksud saya? Makanya sholat itu sampai apa ya? Perang pun. Perang itu masih diwajibkan sholat, nggak prei. Wajib sholat itu perang. Begitu pentingnya perkara sholat. Bahkan sakit. Dengan catatan masih bisa mendengar, masih nyauri, itu dia wajib sholat. Kecuali stakoni nggak bisa nyauri karena berani ojo sholat, sholat. Bahkan Habib itu ketika menjelaskan masih bahas tadi ya, dia menjelaskan meskipun orang pasang kabel banyak darah segala macamnya masih wajib sholat. Tapi jangan disamakan seperti sholat yang normal. Orang tua beli, orang dulu repot. Orang-orang yang mendapatkan keadaan yang khusus, maka sholatnya dikatakan hormatil waqt. Hormat waktunya sholat, bisa sholat. Nanti ketika sembuh, nah sholat yang hukumnya hormatil waqt ini tadi termasuk yang orang-orang yang tadi, maka ditolong, diganti. Dilokor ke hormati waqt atau jadi majelisnya seluruh itu kagum misalnya. Iya, hormati waqt. Kalau mereka ada betul tadi kembali, pokoknya tidak tahu tidak bisa itu hormati waqt. Ini kata zaman kuno jadi dia kalau menyebut belum kembali bisa berjamaah sholat. Jadi karena dewi itu, yudoso. Ini udah loba, kasih atau sekolah itu kan loba. Didayani sholat. Maksudnya apa yang lu baru ganti itu si bolong. Maksudnya bolong ini bukan ngapain sholat itu. Giling-giling aku nggak sholat. Ya. Terus ditanya utang itu kecuali yang putih loh, yang putih itu istimewa, sholatnya nggak usah dibayar, ngasih Allah bolong, kita bolak balik bolong kalau di rumah, itu bisa diganti sholat itu, cepat nih, tapi asal nggak bayar utang sholat dengan catatan itu belum kamu kayak pemanang loh, makanya relaan kayak alasan udur sholat kayak, jadi yang putri roten ini, gak sholat lebih pertolong, laksa dia pun di luar, jadi di jauh akhir tingkat seorang melakukan, lalu beramal dengan boten didasari kali ilmu. Kalau maksud amal ini ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'alakum jina wal insa ilani abududnya ini ada 2 kategori. Yang pertama shofihah. Shofihah itu harus benar, betul. Kemudian 2 makbulan. Makbul itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang shofih ini tidak makbul. Ibadah yang benar itu bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kalau misalnya
sholat, ini nolong, sadari nolong, sarungnya nolong, kopiahnya nolong, pakai nolong. Meskipun sholatnya betul, mulai niat takbiratul ihram sampai salam betul, sohi, makbul, betul. Apa? Lambine kan, tolong. Sholat lambine najis, sekarang bener nih. Masih pertanyaannya betul, mungkin ini asbab ini wow. Ikannya babakan boten dinamine kan, boten sahih, boten tapi, boten sahih apa tidak baju ingkang najis. Nah, makbulah ya, dulu yang sohi aja belum tentu makbulah. Makanya harus betul-betul dipelajari. Ya asal-asalan ketika melaksanakan ibadah. Makanya beliau mengingatkan kalau ibadah jangan hanya berusaha cari yang terbaik, Apa? Makanya kita mengetahui yang terbaik bagaimana? Ya dengan taklim, dengan belajar. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana pemahaman kita, bagaimana pengetahuan kita, bagaimana ibadah kita akan berkualitas. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Banyak itu contoh yang sering terjadi tarawih. Namanya tarawih 20 rakaat, ini tarawih 20 rakaat. Lurus nih, masih tersinggung ya. Kita soal kan dari bola-balik jangan takut kok. Pulau dari Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi 20 rakaat terus sholat itu dino. Bukan hanya di bulan Ramadan. Memang ada riwayat bulan Ramadan dia hanya keluar 3 hari tok keluar. Setelah itu dia tidak keluar. Tapi setiap hari dia melakukan itu tadi. Suratnya sing dibaca dibaca sami kali wonten. Kanjeng Nabi Al-Baqarah. Al-Maidah. Al-Isra. Dan kula wali kan, apa yang dulu. Orang terlalu gitu kan. Waktunya ada sama. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bilal tengah malam jenengan nggak dari saja lo benteng lo kalian ini betul lo. Jadi Anda mengatakan ibadah Rasulullah itu dari apa? Ibadah Rasulullah yang Anda lakukan hanya dari angka saja 8 plus 3. Bacaan sama, waktu tidak sama, durasi waktu pun tidak sama. Paling sekedar kajian Nabi itu 10 jam. Hari pendeta 10 rakaat 10 jam. Imamnya paling 3 menit. Ini paling pendek dan mampu 3 jam itu tidak main. Jadi mohon maaf itu jangan asal. Kalau Anda mau 8 rakaat silakan, tapi niatnya jangan usul sunat tarawih. Karena tarawih imam 4 madhab sepakat 20 rakaat. Dan dulu pelaksanaan tarawih 4 rakaat istirahat. Nah, ini kayak yang di 20 rakaat, 4 rakaat ngasuh, disediakan kopi. Aku itu suka betul. Iku ini itu apa? Jadi cemilan itu. Buat apa? Buat apa? Cuma perlu dipahami. Makan dulu itu tidak berdasarkan wudu, akan tetapi malaikat tidak senang. Ketika seseorang sholat itu ada sisa makanan yang masih tertinggal di mulut. Asal nyemil, dia asal nggak batalin wudu. Tapi perkara ini dengan pengaturannya. Makanya yang kali cemilan menawi belum ini tarawih itu kita belum paham. Misalnya 20 rakaat, rakaat istirahat, konten cemilan, lali dan positif umum. Kesannya sisa makanan itu bicara, saja pernah ketika kita betul-betul mempelajari dan mau
Sing paling gak penak itu nafsu niku. Nafsu itu setunggal perkawis ingkang didhawuhaken Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'amaratin bisu illa ini tidak berbeda. Kecuali mana pun tahu. Termasuk yang nafsu dirahmati oleh Allah Taala ini sengaja. Jenengan kaki dalu banyak nafsu ini dimengkret jenengan. Nafsu itu sakit dibahas cara gampang itu tidak ada semangat. Panjenengan saking terbisu-terbisu itu di komandan terbang. Ya, dalamnya terbang. Mek kos kan iswan di. Semangat akhirnya bisa hidup di sini. Kalau tidak semangat, lihat TV di rumah, ambil kucing. Senang itu, senang kesukaan, sahabatnya dituruti. Ngerti? Jadi semangatnya. Nafsu akhirnya sehingga mencari dalil itu tadi. Terus Pak Popo, merawat golongan ini. Saya urus jangan. Kalau mau dapat rokaat silakan. Dan terus niatnya apa? Banyak. Yang di dalam hadisnya kan cuma man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qoma, barang siapa yang diam, barang siapa yang berdiri, barang siapa yang sholat, tidak ada man tarawih, tidak ada. Man qoma. Makanya ketika dapat rokaat silakan, tapi niatnya jangan tarawih. Anda salah kalau niatnya tarawih, tidak sesuai. Dan terus niatnya apa? Jadi apa? Misalnya usolli sunatan rokaat ini, sholat sunat muka, asal. Tidak ada. Yang ditanya, yang disampaikan di dalam hadis ini man qoma, bukan man tarawih. Betul betul maksudnya. Ini bagi manusia, bagi orang yang ingin melaksanakan dapat rokaat. Ya jadi soal. Enak dong, paham betul? Ojo lorati sih, dipahami dulu. Letak ketidakpasannya ada di mana? Pada niat itu aja. Kalau usul sunat tarawih ini sepakat 4 madhab ini 20 rakaat. Ya kan Nabi itu udah saja. Kan Nabi itu 8 rakaat mesti harus setiap hari. Jadi kalau jangan di Ramadan ini 8 rakaat silakan. Tapi jangan ambil dari tiba Rasulullah. Kan tidak pasti ibadahnya hanya pada angka saja. Itu yang saya maksud. Agar Anda paham betul. Sehingga ketika Anda ketika ada counter, ada serangan kepada pendidikan, jadi kan bisa berapa. Nah, kalau terus panggil dia ini ngengkel bahasanya. Tiba Rasulullah. Sebut tiba Rasulullah apa saya katakan. Dari mana ada katakan tiba? Anda mengangkat tiba. Saya katakan seperti itu. Kenapa Anda harus ngengkel? Kok ada jalan keluar? Kok ada solusi kok? Bukan nggak boleh dalam rakaat di bulan Ramadan ini bukan nggak boleh sholat sunnah. Boleh, cuma niatnya. Kenapa Anda meskipun tetap ngengkel usul sunat tarawih ini boleh? Ada dalilnya. Balik lagi ke kita Rasulullah. Tutup aja. Tutup pintu nggak lewat. Makanya untuk encek. Mas Yudi. Ojo lah. Aku juga bisa coba lagi. Aku suruh Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah ada kewajiban dari setiap orang muslim dan muslimah untuk mengerti daripada tata cara dan makna itu pada kalimat-kalimat yang keluar di dalam surat. Sampai sama untuk pertanyaan ini. Apa wajib belajar? Wong Islam ini kudu belajar tentang cara dan maknanya sholat. Dijawab na'am. Yo. Harus. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad sudah ingatkan. Sholat
betul anak tulis itu dia belajar. Nah itu mungkin mau jawab itu kalau nggak ada yang belajar. Dijawabnya kan, belajar agama punya apa? Kalau dijawab tak urut-urut, tak sempat. Wah ini berarti belum tutup gimana? Nolak dia itu selesai. Bukan jujur ini diluruskan, pemahamannya diluruskan agar betul. Kalau pemahamannya tidak betul, yang akhirnya aktivitas kesalahan diulangi terus. Makanya kata fardu di dalam tolabul ilm ini bukan beban, justru keselamatan, justru kemaslahatan. Gak ada yang perlu belajar. Nah, terus itu ceritanya itu loh, pemahaman batang itu loh. Makan bakar roti itu sih bungkus mah. Gitu. Kecap itu halal. 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 Nek dibeleh. Nek gak dibeleh, jadi bangkai itu najis, mangan barang najis, hukumnya haram. Itu sudah dipahami. Kalau langsung kecap haram keliru. Jelaskan, jelaskan, uraikan, beri pengertian, ben gak diomong halal. Nek menawi itu pengumuman itu yang tirta wonten sing gelem besok, jadi nggak mudah pulau. Kamu sebut saja, cuma besok gelem. Benar, pekerjaan saya ya, termasuk yang saya mungkin ketika jenengan ini kalau belanja, tapi perlu keluar. Ketika mohon maaf dari gusi keluar darah itu najis, maka harus dikeluarkan, kemudian dikumuri sampai air yang dikeluarkan dari kumur itu bening. Nek sing rada budak semua abang jenengan rampung berarti sing najis. Begitu juga mutah itu najis. Ketika mutah wajib dikumuri sampai mubalagh. Mana dia? Oh, digali. Nek boten-boten, apa mutah itu kan saking mriki liwat mriki. Harus dibersihkan itu. Kerongkongan itu cara bersihnya itu. Terus jawab boleh muntah, kan muntah itu berbeda. Nek muko, tahu muko sih benar benar. Jangan ngomong ini barang menjijikan ini. Kalau anda tidak tahu, berarti anda ada najis di Surabaya. Ayo, jangan terlalu mudah, maka hukumnya haram. Karena udahnya bercampur najis, maka udah itu najis. Muntah itu ditok kabeh. Nek muntah nek muka semata rugi sama juga. Muka barangnya muntahnya enggak keluar, kekeluaran. Misalnya waker. Waker sampai nek ojo terus ambek kan. Ini waker lho. Lah, yang enggak sampai keluar ini namanya muka. Nek gua lho, itu pernah bahasanya dia. Tapi kalau paham, harus dikeluarkan kemudian gimana? Tidak. Dari kacau, sholat kan, di partiman, sekarang misalnya ada sisa makanan di kinging di sini perjalanan itu di jalannya
aja lah, meskipun nggak ketepatan. So gimana? Salam di Allah Taala yang terus. Amin.